Besoknya itu, malamnya itu tiba-tiba sih dimimpin itu lagi. Mimpi itu lagi. Mimpi itu lagi, dia sosok perempuan itu lagi yang berambut panjang, mukanya sobek-sobek, gak karuan gitu. Bajunya compang-camping, dia berdiri di hadapan saya itu. Gak lama itu kecium namanya bau kayak wangi-wangi bunga gitu. Wangi-wangi bunga melati gitu. Kayak nyium bau apa gitu. Apa karena pintunya kebuka gitu di luar. Saya jalan tuh keluar, sempat keluar, saya cium-cium tuh nggak ada. Jadi wanginya itu plek persis ada di dalam kamar itu. Tangan saya nggak bisa gerak, semua cuma tatapan saya tuh fokus ke dia. Dan di kali ini ada sesuatu yang dia ucapkan pada saya. Cuma saya nggak bisa jawab, benar-benar nggak bisa jawab. Jangankan jawab, kita mau baca doa aja tuh susah. Jadi setelah saya cari-cari itu, akhirnya ketemulah ada 106 file foto dia semua. Langsung itu saya hapus semuanya, saya hapus permanen. Ya, saya delete permanen. Begitu saya delete permanen, saya agak narik napas juga ya, mudah-mudahan ini masalahnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis. Nah, seperti biasa bersama gue Rizko. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang pernah main ke Lautan Mistis lagi. Yang kali ini narasumber kita mau cerita tentang pengalamannya ketika menjadi seorang fotografer. Nah, gimana keseruan cerita kali ini? Kita sapa dulu, samping gue udah ada Bang Angga. Halo Bang Angga. Halo. Mampir lagi nih Bang. Iya. Kali ini mau cerita tentang pengalaman jadi fotografer. Iya betul. Nah, boleh ceritain sedikit ya Bang, itu gimana nih? Jadi saya sempat di suatu hari itu selalu digangguin sama sosok yang yang perempuan. Dia selalu bilang ke saya itu, "Mas, tolong hapus foto saya." Tolong hapus fotonya. Jadi ini mungkin ada kaitannya, entah dia model saya atau bukan dulunya. Dan ini bakalan saya ceritain di sini. Oke, nah ditandu cerita nih Bang. Sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir langsung di Instagram kita di lautan.mistis, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi nih, langsung kita simak cerita dari Bang Angga. Jadi sebenarnya kisah ini terjadi itu di tahun 2013. 2013. Tapi saya akan flashback lagi karena saya suka menyukai yang namanya itu fotografi dari kecil. Oh, dari kecil. Saya suka foto-foto dari kecil. Di sini saya berpikiran kalau saya pengen menekuni gitu ilmu fotografi gitu. Saya senang fotografi. Nah, jadi saya mulai serius itu di 2009. Di 2009 itu saya udah mulai serius foto-foto, kadang ikut komunitas-komunitas foto, moto-motoin model. Dan saya lebih tertarik di sini tuh fotoin model pada sebenarnya. Nah, di 2009 itu saya udah mulai menggeluti ikut komunitas sana sini, sempat ada job sana sini, sampai di tahun itu 2012 ya. 2012 itu saya itu diterima kerja di salah satu media. Jadi di media itu seperti media majalah foto. Jadi fotonya itu lebih ke dewasa sebenarnya. Jadi 18 plus. Ya majalah-majalah itulah. Oke. Ya, saya pernah sempat ikut di salah satu media itu dan saya diterima. Saya mulai bekerja lah di situ di tahun 2012. Di tahun 2012 itu. Dan setelah itu kita balik lagi ke 2013 kejadian ini. Jadi saya selama di kosan itu, saya kan ngekos ya. Saya selama di kosan itu, selama saya kerja dari dulu saya nggak pernah mengalami hal-hal yang namanya benar mistis di dalam fotografi itu, nggak pernah, nggak ada, itu sama sekali nggak ada.
Dan tiba-tiba itu ada satu ketika itu saya itu dimimpiin, Bang. Jadi tiba-tiba itu nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba saya mimpi. Yang bikin saya kaget itu tiba-tiba saya didatengin sosok wanita. Itu rambutnya panjang. Dia mukanya udah sobek-sobek lah. Udah sobek-sobek, terus pakaiannya juga udah compang-camping gitu, berdarah-darah. Itu di mimpi. Dia datang di hadapan saya. Cuman di dalam mimpi itu saya nggak bisa bicara, cuma bisa ngelihat dia aja. Dia itu nggak berbicara apa-apa, dia cuma kayak memandangi saya aja gitu. Jadi itu berlangsung nggak lama sih, cuma sekitar berapa menit, tiba-tiba hilang dan saya kebangun malam itu. Dan begitu saya kebangun, saya sadar kalau itu mimpi kan. Di pikiran saya karena itu awal. Jadi ini kejadian ini selama seminggu sebenarnya. Selama seminggu ini saya mengalami hal yang aneh. Nah, di hari pertama saya bermimpi itu saya belum berpikiran yang namanya terlalu jauh. Jadi menurut saya ini cuma mimpi aja, paling bunga tidur namanya mimpi kan, gak ada kaitan dengan apa-apa. Setelah itu seperti biasa saya pagi kerja ke ke media dan foto-foto segala macam. Dan besoknya itu malamnya itu tiba-tiba sih dimimpin itu lagi. Mimpi itu lagi. Dia sosok perempuan itu lagi yang berambut panjang, mukanya sobek-sobek gak karuan gitu, bajunya compang-camping. Dia berdiri di hadapan saya itu, tapi dia nggak berbicara apa-apa gitu. Dan di hari yang kedua ini saya berpikir apa ada hubungannya ya sama saya gitu kan, kok tumben-tumbenan dari dulu nggak pernah saya didatengin mimpi-mimpi kayak gini gitu. Dan setelah itu saya berpikir apa dia dulu model saya gitu kan. Tapi saya benar-benar nggak ingat wajah orang itu, karena wajah yang saya lihat itu datang itu mukanya udah compang-camping, udah nggak dikenalin gitu. Ya, setelah itu saya kebangun lagi itu sekitar jam 2 malam itu, dan itu kayak di dalam itu kayak wangi-wangi kembang-kembang gitu. Setelah saya terbangun dari mimpi itu kayak wangi-wangi kembang itu, tapi saya nggak nanggepin gitu, cuma nyium bau kembang itu aja. Akhirnya saya tidur lagi. Di hari yang sama itu saya dimimpin lagi itu, Bang. Saya didatengin lagi itu sosok itu lagi. Dia berdiri di depan saya tapi nggak berbicara apa-apa. Dia seperti kayak meminta sesuatu sama saya, cuman saya nggak paham apa maksud dan artinya dia itu. Jadi begitu saya bangun, saya nggak mau tidur lagi, saya bikin kopi, saya mikir itu sambil ngopi jam 2 malam, 2 pagi ya. Terus saya mikir itu, maksudnya kok saya dimimpin ini terus, udah 2 hari loh dimimpin ini gitu kan. Ini terus gitu. Saya berpikir apa ini model saya, tapi kayaknya bukan, emang mukanya itu saya nggak ngenalin pada saat itu, nggak ngenalin. Nah, setelah itu seperti biasa pagi udah nggak ada apa-apa. Sorenya saya balik lagi pulang kerja ke ke rumah itu, ke kosan itu. Nah, jadi ada satu ketika itu pas saya duduk di tempat tidur itu, waktunya mau tidur saat itu. Mau tidur, tiba-tiba itu pintu depan itu ada yang ngebuka. Emang pintunya nggak saya kunci pada saat itu karena emang saya belum tidur kan. Tiba-tiba pintu itu ada yang kebuka dan saya nengok tuh nggak ada siapa-siapa. Buka sendiri. Akhirnya saya balik lagi ke kamar, saya duduk lagi di kamar itu, pintu itu tutup lagi. Dan gak lama itu kecium namanya bau kayak wangi-wangi bunga gitu, wangi-wangi bunga melati gitu. Kayak nyium bau apa gitu, apa karena pintunya kebuka gitu di luar. Saya jalan tuh sempat keluar, saya cium-cium tuh nggak ada. Jadi wanginya itu plek persis ada di dalam kamar itu. Di kamar doang wanginya? Di kamar doang wanginya. Dan setelah itu saya duduk itu, saya lihat keluar ke ke pintu itu, tiba-tiba dari ujung kaki sampai kepala saya itu merinding. Dan tiba-tiba badan nggak bisa digerakin. Jadi kaku gitu. Dan tahu-taunya muncul sosok yang itu lagi, perempuan. Muncul secara langsung tuh. Secara langsung. Biasanya di mimpi itu. Biasanya tuh di mimpi.
sama, rambut panjang yang mukanya udah sobek-sobek berdarah itu, bajunya ada rombeng-rombeng itu, perempuan. Kurang lebih dari saya duduk di tempat tidur saya itu sekitar apa ya, berapa meter gitu di depan saya itu, dia berdiri Bang. Di situ juga saya bener-bener gak bisa sama sekali berbicara, gak bisa apa, gak bisa gerak, saya mau teriak gak bisa. Itu padahal masih jam 9 malam. Jadi dari kaki sampai kepala tuh saya badannya bulu kuduk semua merinding. Merinding, tangan saya gak bisa gerak, semua cuma tatapan saya tuh fokus ke dia itu. Dan di kali ini ada sesuatu yang dia ucapin pada saya gitu. Cuma saya nggak bisa jawab, benar-benar nggak bisa jawab. Jangankan jawab, kita mau baca doa aja tuh susah, mulut kita itu kekunci. Jadi dia di depan saya tiba-tiba dia berbicara kayak gini, Mas, tolong hapus foto saya. Di situ saya bingung kan, karena emang saya nggak bisa ngejawab. Saya diem aja gitu. Ada katanya 2 kali, yang diucapin tuh sama, Mas, tolong hapus foto saya. Dia bilang begitu kan. Setelah beberapa menit itu tiba-tiba dia hilang. Hilang, dan gak lama baru tubuh saya bisa gerak lagi, normal lagi. Di situ saya langsung berpikir, hapus foto saya. Apa jangan-jangan bener-bener yang saya kemarin pikirin tuh dia tuh model saya gitu. Langsung saya cari laptop saya itu, saya cari, saya buka file-file yang pernah saya foto itu nggak ada. Jadi saya benar-benar gak ngenalin itu wajah itu, karena emang mukanya itu udah hancur gitu kan. Mukanya udah hancur, badannya semua udah nggak jelas, udah hancur. Saya cari di file-file saya, di media saya, nggak ada, nggak nemu. Saya benar-benar nggak nemu gitu kan. Udah benar-benar nggak nemu, ya otomatis saya agak bingung gitu ya. Bingung ini maksudnya apa gitu. Saya udah 3 hari ini didatengin mimpi, sampai saya didatengin langsung gitu kan. Setelah itu hari keempat, antara hari keempat itu malam, sekitar habis sholat isya kalau nggak salah, saya waktu itu sekitar jam 7:30, jam 8 lah. Jam 8 itu saya mencoba untuk sepulang kerja ya, karena saya kan kerja di media itu. Pulang kerja itu saya coba buka laptop saya lagi, saya penasaran, benar-benar saya cari itu dia, wajah orang itu. Benar-benar saya nggak nemu, saya buta di situ, nggak nemu sosok wajah yang pernah saya foto itu, apa dia apa bukan, itu saya nggak nemu. Dan tiba-tiba itu di kuping saya itu kayak ada apa ya, kayak semacam nafas. Pas saya cari itu kayak semacam nafas, kayak gitu, itu sampai berapa kali, sampai 4 kali gitu. Itu sampai ini leher saya itu merinding gitu. Waktu saya cari itu sejelas itu napasnya gitu. Gitu. Sampai 4 kali saya langsung tutup tuh laptop saya. Saya tutup, saya takut karena kalau nggak tahu ya, mungkin karena saya mencari dia bagaimana gitu, jadi dia marah atau gimana, saya nggak ngerti. Langsung saya tutup laptop saya buat tidur. Padahal saya udah baca doa tidur pada saat itu ya. Udah baca doa tidur, saya itu dimimpiin lagi Bang. Mimpi lagi. Itu terus berturut-turut. Itu dalam seminggu tuh saya dimimpin terus. Sampai kemarin itu sempat kan kejadian dia datang di hadapan saya itu. Entah itu namanya halusinasi atau bukan, tapi emang dia tuh muncul waktu saya lagi di kamar itu. Dan di hari keempat itu dia benar-benar datang lagi di mimpi itu. Dia mengucapin kata yang sama, Mas, tolong hapus foto saya tadi. Saya bingung gitu kan. Pas itu saya kebangun Pak, jam 2 malam itu kebangun. Saya nyeduh kopi, saya berpikir sambil mikir ya, sambil minum kopi gitu, sambil mikir, ini apa ya artinya gini ya. Saya cari tahu nggak nemu foto dia itu, nggak nemu, karena emang saya nggak tahu mukanya kayak apa, karena yang saya foto itu kan banyak. Jadi saya itu lebih saya emang dari dulu sebelum saya kerja di media itu di tahun 2012 itu, saya emang lebih tertarik
fotoin model. Jadi kayak seperti model-model dewasa gitu. Itu sering saya foto-fotoin gitu kan. Ada komunitasnya tuh ada. Jadi komunitasnya ada. Jadi sering foto-foto begitu. Emang karena sebelum saya kerja pun emang saya udah banyak model-model yang saya fotoin gitu. Jadi kalau waktu udah kerja itu emang lebih banyak lagi. Jadi saking banyak itu saya benar-benar nggak tahu yang mana ini orangnya gitu. Dan setelah itu saya itu tiba-tiba setelah didatengin yang keempat kalinya itu di dalam mimpi, dia bilang kan gitu, Mas tolong hapus foto saya gitu. Saya itu kan ngopi tuan, pas begitu bangun saya ngopi, saya nenangin diri itu. Ngopi saya sambil mikir, tiba-tiba itu saya nggak tahu kenapa inget ke salah satu seseorang itu. Seseorang gitu kan, apa dia apa bukan gitu, saya belum tahu pada saat itu kan. Saya mikir, saya inget ke dia, terus ini sosoknya saya ngeliat dari raut mukanya, dari bentuk bodinya, tubuhnya gitu, saya ingat seseorang. Ini saya samarin aja namanya anggap aja namanya Nadia ya. Jadi saya ingat seseorang yang namanya Nadia. Jadi Nadia ini sebenarnya model yang dulu pernah saya fotoin sebelum saya masuk ke media, sebelum saya kerja di media. Jadi saya sering dulu moto-motoin model-model itu, salah satunya dia. Begitu saya ingat dia, saya cari sosial medianya kan, sosmednya saya cari itu Facebooknya segala macam saya cari, dan ternyata itu postingannya udah lama-lama semua. Jadi kayak udah nggak aktif gitu. Dan saya punya nomornya juga udah nggak bisa dihubungin. Nggak bisa dihubungin. Saya cari tahu itu. Dan setelah itu karena saya pada saat itu udah jam 3 pagi gitu kan. Nanti saya lanjut lagi besok aja lagi pulang kerja. Akhirnya saya tidur pada saat itu. Saya tidur, paginya saya kerja lagi media. Begitu saya pulang kerja itu saya cari tahu lagi tuh. Setelah saya pulang dari kerja, saya cari tahu lagi tuh. Saya buka sosmednya lagi dia, tapi ternyata emang postingan dia itu emang udah lama banget, nggak aktif lah. Terus nomornya dia juga udah nggak bisa dihubungin. Dan saya pernah ingat waktu dulu dia datang ke tempat saya itu buat foto itu, dia diantar saudaranya, kalau nggak salah saudara sepupunya, dan saya masih nyimpen nomornya pada saat itu. Begitu saya cari nomornya itu akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu nomor sepupunya itu. Sempat ketemu, saya tanya, saya hubungin kan, saya telepon. Nadia gimana kabarnya? Dia bilang gitu kan. Ini saya cari kok sosmednya udah pada nggak aktif ya, dia bilang gitu. Terus dia nanya, emang kenapa bang? Kata dia gitu. Dia nggak mau langsung nyebut tentang Nadia ini, nggak mau dia. Jadi dia langsung, emang kenapa bang gitu. Terus saya bilang gini, enggak, saya pengen ini aja sih, pengen ngasih alasan, saya harus ngasih file dia gitu, file dia yang udah lama itu. Terus kok dia nggak bisa dihubungin ya, terus sosmednya juga udah lama-lama semua, kata saya gitu. Akhirnya dia bilang, iya soalnya sosmednya itu dia udah nggak main sosmed lagi, kata dia gitu, udah nggak boleh sama cowoknya, kata dia gitu. Terus foto-foto juga udah nggak boleh ikutan foto model lagi. Jadi cowoknya ini ngelarang dia jadi model di sosmed juga. Dia harus sudah nggak aktif lagi gitu, udah nggak boleh bergaul lagi gitu. Katanya begitu. Terus kabarnya gimana sekarang? Lah udah meninggal bang, sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu dia meninggal. Kaget kan saya. Hah, lu jangan bercanda, saya bilang gitu kan. Iya udah meninggal sebulan yang lalu. Pikiran saya berpikir, berarti bener ini, sosok ini berarti bener kan gitu kan. Tapi saya nggak cerita tuh ke sepupunya kalau saya ngalamin itu. Saya nggak cerita. Oh yaudah deh, makasih infonya, saya bilang gitu kan. Setelah itu saya cari itu file-file dia yang ada di laptop saya itu, ternyata ada. Masih ada file-file dia. Itu sekitar ada 106 foto. Saya sebenarnya foto dia itu waktu itu nggak untuk dipublish. Jadi buat
saya sendiri gitu, buat keperluan saya sendiri, buat koleksi saya sendiri pada saat itu. Dan waktu itu saya pernah foto dia itu sebelum saya kerja di media majalah itu. Jadi dulu saya pernah ikut hunting dan pernah ikut foto-foto model-model gitu. Dan pada saat itu emang dia pernah minta foto ke saya, bang tolong fotoin saya dong gitu. Akhirnya saya suruh datang lah ke tempat saya. Nah dia itu diantarin sama sepupunya waktu itu. Makanya kenapa saya langsung cari nomor sepupunya, karena saya ingat waktu dia datang ke tempat saya itu dia bareng sama sepupunya itu, dianterin. Ya. Nah setelah itu kita foto-foto lah. Emang yang namanya Nadia ini dia emang spesialis model foto dewasa. Jadi foto-fotonya dia emang banyak yang yang terbuka, dan emang gak dikit, emang banyak banget foto-foto dia yang terbuka pada saat itu. Emang spesialisnya foto dewasa. Dulu sempet saya juga pengen ngajak dia jadi model di foto dewasa di media saya waktu itu, karena emang waktu itu nomor dia udah nggak aktif kan. Jadi saya lost kontaknya itu sebelum saya kerja itu, dan sampai sekarang kan sampai tadi itu nomornya itu dia udah nggak aktif. Akhirnya saya hubungin sepupunya itu masih aktif. Nah, jadi setelah saya cari-cari itu akhirnya ketemulah ada 106 file foto dia semua. Langsung itu saya hapus semuanya, saya hapus permanen. Ya, saya delete permanen itu semua. Begitu saya delete permanen, saya agak narik napas juga ya, mudah-mudahan ini masalahnya di sini gitu. Karena emang sebelumnya saya nggak pernah namanya kejadian didatengin perempuan yang sosok-sosok kayak begini. Ini buat tiba-tiba dalam seminggu ini intens banget saya dimimpiin. Di tiap hari dimimpin wanita ini gitu. Yang sosoknya mukanya tuh hancur gitu kan. Setiap hari. Iya. Dan setelah itu begitu saya udah hapus semuanya, malamnya saya tidur kan. Saya tidur itu alhamdulillah saya nggak dimimpiin apa-apa. Seperti biasa saya bangun pagi dan nggak ada apa-apa. Dan di hari kedua setelah saya udah ngapus foto itu, saya baru didatengin bang. Didatengin, tapi nggak di dalam mimpi. Tapi kayak kemarin itu didatengin, tiba-tiba ada di depan kamar saya. Jadi sekitar jam 11 malam ketika saya mau tidur ya pada saat itu. Saya udah di kasur, udah tiduran pada saat itu, Pas begitu saya miring ke kanan itu, saya kaget di depan saya itu ada dia, ada sosok itu. Dan kali ini berbeda. Jadi sosoknya ini udah nggak hancur seperti yang sebelumnya saya lihat. Jadi saya ngelihat plek itu adalah Nadia yang saya kenal sebelum saya hilang kontak. Wajahnya jelas semuanya. Jadi plek semuanya. Bener-bener nggak seperti orang yang hancur. Bentuknya normal berarti. Normal semua kayak Nadia yang saya temuin pada saat saya foto waktu dulu itu. Dan tiba-tiba dia bilang, Mas makasih ya. Malah makasih. Dia bilang gitu. Terima kasih kata dia. Mas terima kasih ya kata dia gitu. Dan gak lama dia ngilang. Begitu ngilang, saya hubungin lagi tuh yang sepupunya itu. Kak mau tanya, itu dulu Nadia meninggalnya kenapa ya, saya tanya gitu. Terus, emangnya kenapa bang, kata dia gitu. Enggak, pengen tahu aja, saya bilang gitu kan. Karena emang dia kan nggak saya ceritain apa yang terjadi sama saya gitu. Terus dia jelasin, iya dulu kan saya pernah bilang, kemarin kan saya pernah bilang si Nadia itu kan nggak boleh foto-foto lagi sama cowoknya. Terus semua sosmednya tuh dihapus kan, nggak boleh sosial media gitu, nggak boleh dia, nggak boleh berhubungan, dan pokoknya nggak boleh publik lah gitu. Cowoknya ini terlalu posesif lah ke dia. Terus dan pernah itu kejadian dia ke Bogor bang, ke Bogor sama cowoknya ini naik motor. Nah di Bogor itu dia tuh mengalami namanya kecelakaan. Jadi dia kecelakaan nyerempet bus pariwisata saat itu. Dan motornya terguling, si Nadia ini kepalanya pecah.
dan meninggal di tempat. Tinggal tempat. Dan si cowoknya ini dia meninggal di rumah sakit. Jadi dalam perjalanan katanya sih masih hidup tapi meninggal di rumah sakit. Katanya begitu kata sepupunya. Ya. Berarti apa yang saya lihat itu Nadia dalam sosok wajahnya yang hancur, bajunya robek-robek itu berarti sosok yang dimana dia itu benar-benar mengalami namanya kecelakaan. Korban kecelakaan. Makanya kenapa saya lihat wajahnya hancur, karena emang hancur wajahnya itu kecelakaan itu. Mungkin katanya kelindes, pecah kepalanya katanya. Nah, terus dia nanya lagi, emang kenapa bang, ini baru kemarin bang, sebulan, emang apa nggak tahu katanya. Nggak tahu, emang saya nggak pernah, model saya kan banyak pada saat itu, model saya banyak, nggak ini banget, nggak mengikuti gitu. Dan emang dia kan udah nggak aktif lagi di sosmed kan, kita nggak tahu. Ya udah, saya makasih itu infonya ya kak, katanya. Saya bilang gitu. Dan bener aja setelah kejadian itu dan di hari yang ke-6 itu, pas seminggu itu dia datang di kamar saya. Itu wangi kayak bau bunga gitu. Sebelumnya kan dia pernah datang dengan sosok baunya tuh anyir. Ada bau anyir, kadang bau pokoknya bau busuk gitu. Dan ini terakhir itu kayak bau bunga gitu. Tiba-tiba dia bilang begitu, Mas, makasih ya. Gitu doang. Cuma kata itu doang, Mas, makasih ya gitu. Terus gak lama dia hilang. Ya, saya langsung tarik napas itu. Terus makanya saya langsung hubungin sepupunya itu dan saya tanya kenapa itu si Nadia itu bisa meninggal gitu, kenapa, ternyata kecelakaan. Dan sosoknya entah itu jin korin, entah itu arwahnya atau gimana, mungkin dia belum tenang kalau foto-foto syurnya itu belum hilang. Jadi dia mencari-cari gitu. Bisa juga nggak cuma saya yang didatengin fotografer ya, mungkin yang lain juga. Iya, mungkin yang lain juga, karena fotografernya nggak cuma saya aja, yang foto dia itu banyak gitu. Cuman saya belum pernah tanya sih ke fotografer yang lain saat itu. Cuman saya yakin pasti fotografer yang lain yang pernah foto dia pasti didatengin. Ngalamin juga pasti. Pasti ngalamin juga itu. Itu dia bikin saya merinding juga itu kayak gitu. Dihapus foto-fotonya ya. Alhamdulillah pas setelah dihapus itu ya udah tenang aja gitu, udah nggak ada mimpi lagi seperti normal, seperti biasanya lagi. Oke. Dan sosoknya itu benar-benar cantik. Terakhir itu emang sosok Nadia ini sosok yang terakhir saya lihat itu waktu saya foto itu. Masih enak dilihat lah. Masih enak dilihat ya. Ketimbang yang hancur itu. Iya betul. Dan dia baru sebulan meninggal pada saat itu. Karena kecelakaan baru banget. Aduh. Jadi buat teman-teman yang fotografer termasuk temennya Bang Angga, betul. Mungkin ngalamin apa yang Bang Angga alamin gitu ya, siapa tahu ya. Karena Bang Angga nggak tahu kabar teman-teman yang fotografer juga kan. Gitu. Berarti udah selesai Bang ya? Udah selesai berarti? Iya. Oke. Nah itu dia tadi cerita dari Bang Angga, pengalaman ketika jadi fotografer. Model majalah 18 plus ya Bang ya? 18 plus. Oke. Nah, jadi terima kasih Bang Angga udah mampir lagi ke Lautan Mistis. Nah, jadi bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Angga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.